Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Zaki's Classroom. Oke, baik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi trigonometri. Nah, pada kali ini jadi trigonometri itu materinya banyak ya. Jadi untuk video kali ini saya hanya akan menjelaskan posisi trigonometri di sudut siku-siku dan bagaimana cara menentukan nilai trigonometri pada sudut istimewa ya. Nah, yang pertama saya akan mengajarkan bagaimana cara menentukan nilai trigonometri di sudut siku-siku. Misalnya di sini sudut alfa. Nah, kemudian panjangnya misalnya di sini P, kemudian di sini Q, di sini R ya. Misalnya panjangnya PQR. Nah, misalnya kita disuruh carilah sin alfa. Sin alfa. Nah, untuk mempermudah mencari sin alfa, biasanya saya mengajarkan dengan istilah demi atau depan per miring. Nah, yang perlu kalian tahu, jadi di masing-masing segitiga, jadi kita ada istilah nanti de-sami. Jadi de itu adalah depan, jadi sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut. Misalnya di sini alfa, berarti untuk depan berarti yang berhadapan dengan sisi atau sudut alfa. Jadi D nya adalah P. Kemudian mi, tentu saja kalau mi sudah pasti miring ya, berarti P per Q. Kemudian kalau cos, sa, mi atau samping per miring, jadi sampingnya adalah R ya. Kemudian miringnya adalah Q. Nah, kemudian kalau tan, istilahnya saya menggunakan de sa atau depan per samping, jadi depannya adalah P, kemudian sampingnya adalah R. Jadi yang perlu diketahui adalah sisi depan, samping, dan miring. Sisi depan adalah sisi yang berhadapan dengan sudut yang ditentukan. Misalnya di sini sudut alfa, berarti sisi depannya atau yang berhadapan adalah sisi P. Nah, kemudian untuk samping berarti R. Nah, untuk Q sudah pasti sisi miringnya. Sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Itu adalah sisi miring. Oke, jadi ini adalah untuk menentukan sin kostan. Nah, kemudian ada inverse-nya, jadi inverse dari sin kostan. Penghapusnya mana ya? Nah, setelah sin, cos, tan, kemudian ada cosec. Cosec ini adalah kebalikan dari sin, berarti mi per d, berarti Q per P. Kemudian secant atau ini cosec alfa ya, secant alfa. Nah, ini kebalikan dari cos, berarti mi per sa, jadi Q per R. Kemudian kotangen alfa, ini kebalikan dari tan, berarti sa per d, jadi R per P. Nah, ini adalah posisi sin atau posisi trigonometri pada sudut siku-siku ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, jadi cukup sekian. Nah, kemudian untuk nilai sudut istimewa ya, jadi saya akan buat tabel. Jadi sin, kemudian cos, tan, kemudian kosekan alfa, kemudian sekan alfa, dan kotangen alfa. Nah, sudut istimewa yang wajib diketahui adalah ada 5. Yang pertama adalah 0 derajat, kemudian 30 derajat, kemudian 45 derajat,
60 derajat dan 90 derajat. Nah, di sini saya akan memberikan trik mudahnya untuk menentukan nilai dari sudut istimewa ya. Jadi untuk sin cos tan, jadi berangkat dari setengah akar ya. Nah, jumlah sudut istimewa ada 5, sama dengan juga jari kita. Jadi jari ada 5. Karena sin, maka dimulai dari atau dari jari kelingking ya. Jadi sin 0. Nah, yang kita hitung adalah jari yang sudah dilewati. Karena dia masih pertama, belum melewati jari. Jadi belum ada jari yang dilewati ya. Jadi jari masih yang pertama. Sin 0, maka setengah akar 0. Karena belum ada jari yang dilewati. Akar 0 tetap 0. 0 kali setengah berarti tetap 0. Itu. Kemudian sin 30, setelah 0 30 berarti setengah akar. Nah, di sini kalian lihat pada sin 30 dia sudah melewati satu jari, berarti setengah akar 1 yang dilewati. Berarti setengah akar 1. Akar 1 tetap 1. 1 kali setengah berarti tetap setengah. Kemudian sin 45 berarti di sini. Ya, setelah 0 30 45, sin 45 berarti setengah akar 2. Nah, akar 2 tidak bisa dirubah atau tidak bisa diakarkan ya. Jadi tidak perlu diakarkan, berarti setengah akar 2. Kemudian setelah sin 45 ada sin 60. Dia posisinya di sini. Berarti dia sudah melewati 3 jari. Berarti setengah akar 3. Nah, ini juga tidak perlu diakarkan ya. Jadi tetap setengah akar 3. Kemudian sin 90 berarti di sini. Nah, yang dilewati ada 4, berarti setengah akar 4. Akar 4 sama dengan 2, berarti setengah kali 2 sama dengan 1. Berarti sin 90 nilainya adalah 1. Oke, cukup mudah ya. Nah, kemudian untuk cos itu kebalikannya dari sin. Kalau cos 0 berarti di sini ya. Berarti setengah akar 4. Ya, jadi sama juga setengah akar 4. Akar 4 adalah 2. Setengah kali 2 jadi 1 cos. Nah, kemudian cos 30. Jadi setelah 0 30 berarti di sini dia melewati 3 jari. Berarti dia setengah akar 3. Ya. Nah, kemudian sin 45 tetap di sini berarti setengah akar 2. Sin 60 berarti di sini dia melewati 1 jari, berarti setengah akar 1. Akar 1 ini tetap 1 kali setengah berarti tetap setengah. Kemudian cos 90 berarti di sini. Ya, berarti dia setengah akar 0 atau 0. Nah, kita beralih ke tan. Jadi tan ini didapatkan, ini bukan ada apa. Didapat atau sama dengan sin per cos. Jadi kalau kita mencari tan 0 berarti 0 dibagi 1. 0 ya. Kemudian tan 30 berarti 1/2 dibagi 1/2 akar 3. Berarti begini. 1/2 dibagi 1/2 akar 3. Ya, kita coret sama-sama setengah. Nah, jadi 1 akar 3. Supaya untuk menghilangkan penyebutnya berbentuk akar, maka akan kita kalikan akar 3 per akar 3 supaya penyebutnya tidak berbentuk akar. Jadi akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 sama dengan, ya, jadi saya ulangi lagi, akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Di sini 1, di sini akar 3. Jadi hasilnya adalah 1/3 akar 3. Nah, untuk tan 30. 1/3 akar 3. Nah, kemudian tan 45. 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2. Karena penyebut dan pembilang sama, maka langsung bisa kita
jumlahkan menjadi 1. Kemudian tan 60, 1/2 akar 3 dibagi 1/2. Jadi sama-sama dicoret, kemudian hanya sisa akar 3. Nah kemudian tan 90, 1/0. Jadi 1/0 ini tidak terdefinisi. Ya, jadi kalau 0 dibagi 1, 0. Tapi 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Oke. Sudah, kita beralih ke kosekan. Kosekan ini sama dengan 1/sin. Ya. Jadi kalau kita mencari kosekan 0 berarti 1/0. Jadi sama dengan tidak terdefinisi. Ya. Kemudian kosekan 30 berarti 1/2 ya. Jadi kosekan ini saya ulangi lagi, kosekan ini sama dengan 1/sin. Jadi kosekan 30 berarti 1/1/2. Jadi 1 dibagi setengah sama dengan 2. Nah kemudian kosekan 45 berarti 1/2 akar 2. Nah kalau kalian kesulitan menghitung seperti ini, jadi saya ajarkan cara menghitungnya. Jadi 1 dibagi akar 2 kali 1 ini kan akar 2/2. Nah ini kan 1 dibagi sama dengan 1 dibagi akar 2/2. Jadi sama dengan, kalau saya lanjutkan di sini ya. Jadi 1 dikali, atau pakai titik, 1 dikali 2 per akar 2. Jadi sama dengan 2 per akar 2. Nah supaya penyebutnya tidak berbentuk akar, maka kita kalikan akar 2 per akar 2. Ya. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Di sini juga tetap 2 akar 2. 2/2 coret ya. Jadi sisanya jadi sisa akar 2. Jadi sisanya untuk tadi di sini tidak terdefinisi, di sini 2, di sini sisanya akar 2. Nah, kemudian kosekan 60 berarti kosekan 60 1 dibagi setengah akar 3. Jadi sama seperti tadi, kalau kalian kesulitan jadi 1 per akar 3/2 sama dengan 1 dibagi akar 3/2. Jadi sama dengan 1 dikali 2 per akar 3. Nah supaya penyebutnya tidak berbentuk akar, maka kita kalikan akar 3 per akar 3. Jadi sama dengan akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Atasnya sisa 2 tetap ya. Nah, di sini akar 3. Jadi kosekan 60 adalah 2/3 akar 3. Nah kemudian kosekan 90 jadi 1/1 tetap 1. Nah sekarang kita beralih ke sekan. Sekan ini juga sama. Kalau tadi kosekan itu 1/sin, kalau sekan ini adalah sekan ini sama dengan 1/cos ya. Jadi ingat sekan adalah 1/cos. Jadi ketika kita mencari sekan 0 berarti 1/1. 1/1 tetap 1. Kemudian sekan 30 berarti 1/setengah akar 3. Jadi 1/setengah akar 3. Sama ya, jadi sama kayak ini 2/3 akar 3. Kemudian sekan 45 tetap ya, sama juga akar 2. Kemudian sekan 60 juga sama, jadi 1/setengah, jadi
2. Kemudian sekant 90 1/0 tidak terdefinisi. Jadi ingat, kalau 0 bagi 1 hasilnya 0, tapi kalau 1/0 tidak terdefinisi. Kemudian kotangan. Kotangan ini juga sama dengan 1/tan. Ya. Jadi kalau kita ingin mencari kotangan 0 berarti 1/0. Jadi tidak terdefinisi. Kemudian kotangan 30. Jadi 1/1/3 akar 3. Jadi sama dengan 1/3/3. Jadi sama dengan 1 dibagi akar 3/3 sama dengan 1 dikali 3/akar 3, supaya hilang akar 3-nya dikalikan akar 3/akar 3. Jadi sama dengan akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Di sininya ke sini jadi 3. Akar 3-nya tetap. Jadi 3/3 akar 3. 3/3 sama dengan 1. Jadi sisanya hanya akar 3. Sisanya akar 3. Kemudian kotangan 45 1/1 tetap 1. Kemudian kotangan 60 1/akar 3. Jadi 1/akar 3. Supaya hilang, jadi kita kalikan akar 3/akar 3. Jadi akar 3/akar 3 adalah akar 9. Jadi akar 9 sama dengan 3. Jadi 3, satunya pindah ke sini, jadi akarnya juga tetap. Jadi hasilnya adalah 1/3 akar 3. Jadi 1/3 akar 3. Kemudian kotangan 90 1 dibagi tidak terdefinisi. Artinya tidak terdefinisi itu tak terhingga ya. Jadi 1 tak dibagi tak terhingga itu sama dengan mendekati 0 ya. Oke, baik. Jadi itu saja pada video kali ini ya. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang pembagian kuadran. Jadi kalau kalian suka video ini, kalian boleh klik like, subscribe, atau kalian share, silahkan. Tapi kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian tulis di kolom komentar demi membangun channel ini bisa lebih baik ya. Jadi itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.